Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak-anak kelas 3 SD Jatikarya 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Orang tua kalian ya, dan keluarga kalian semuanya. Bertemu kembali dengan Bapak ya hari ini, mata pelajaran agama ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat ya, untuk tetap belajar ya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang berhasil. Sebelum mulai belajar, kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Suruhnya siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya anakku sekalian, sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu akhlak terpuji, tawadhu. Kemarin sudah tanggung jawab. Ya sekarang tawadhu, coba kita lihat nih halaman 47, bukunya dibuka. Ya, apa itu tawadhu? Tawadhu itu adalah bahasa agama, bahasa Arab. Ya, kalau kita ini artinya tawadhu itu rendah hati, tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Jadi orang tawadhu itu adalah orang yang rendah hati. Beda ya rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder. Minder itu artinya nggak percaya diri. Tapi kalau rendah hati itu artinya tidak sombong. Walaupun dia orang kaya, orang pinter, ya, dan lain sebagainya, tapi tidak sombong dan juga tidak membanggakan diri. Itu namanya tawadhu. Allah merintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Nah itu. Jadi Allah merintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hatinya itu apa? Dengan sesama, dengan mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Jadi enggak bangga-banggakan diri, enggak sombong, menyombongkan diri ya, menyombongkan kekayaannya. Terus kemudian jabatan yang apa sebagainya ya. Jadi rendah hati artinya biasa saja bergaul dengan sesama manusia, nggak pilih-pilih. Ya, orang tawadhu selalu bersikap tenang, sederhana dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Jadi orang tawadhu atau rendah hati itu orangnya sikapnya senang itu juga sederhana, biasa-biasa sajalah. Walaupun dia orang kaya, jabat atau apa, ya biasa-biasa, mau bergaul dengan siapa saja, nggak pilih-pilih pergaulannya. Ya seperti itu. Kalian juga harus seperti itu ya. Jangan milih, saya mau bergaul sama anak yang pinter-pinter aja, saya mau bergaul sama anak orang-orang kaya aja, saya nggak mau bergaul sama si dia ya karena dia orang miskin. Nggak boleh itu ya. Perbuatan baik orang tawadhu tidak ingin diketahui orang lain. Jadi orang tawadhu itu artinya kalau berbuat sesuatu dia ikhlas kepada Allah, membantu apa dan sebagainya ya. Jadi ikhlas. Orang yang tawadhu tidak sombong dengan kelebihannya. Dapatkah kamu memberikan satu contoh perilaku tawadhu? Ya itu. Orang yang tawadhu tidak sombong dengan kelebihannya, walaupun kaya, anak pejabat, ya, banyak hartanya dan lain sebagainya, tapi dia tidak sombong. Itulah
Tawadu artinya rendah hati, tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Harus dibedakan ya nanti ya. Ya, rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah hati itu tidak sombong, kalau rendah diri itu minder. Minder itu tidak percaya diri, ya. Takut aja rasanya, ya, seperti itu. Nah, kita langsung saja, ini sikap perilaku terpuji yang berikutnya. Nah, ini langsung ke halaman 52, yaitu peduli. Apa sikap peduli itu? Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Nah, ini sikap peduli itu artinya sikap yang mau membantu orang lain. Apa saja, ya, tergantung kemampuan. Ya, kalau mampunya harta ya harta, mampunya duit, mampunya tenaga, mampunya pikiran. Tapi peduli sesama. Ya. Kalau ada yang orang mau bantu, kita bantu. Terus kita ada rasa simpati. Itu peduli, ya, seperti itu, mau menolong. Peduli itu artinya mau menolong. Allah akan berikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Ya, kalau kita membantu orang lain, nanti Allah akan bantu juga kita. Ya. Orang ada lagi kesulitan dan lain sebagainya. Ya, kita bantu. Mampu kita apa? Ya, mampu kita uang, mampu kita tenaga, mau kita pikiran dan sebagainya, ya, anakku sekalian tuh. Biasa kita harus terbiasa mau membantu orang. Ya, peduli. Jadi nanti jadi orang yang dermawan, apa saja sesuai dengan kemampuan kita. Nabi Muhammad mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Tuh, Nabi kita Muhammad SAW ngajarin kita supaya peduli dan membantu, ya. Peduli artinya memperhatikan. Peduli itu artinya memperhatikan atau mau membantu. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Itu. Jadi kalau orang peduli, ada rasa simpati, mau menolong, ya, seperti itu. Dan menolongnya juga dengan ikhlas, ya, bukan terpaksa. Bukan pengen dibagi upah dan lain sebagainya. Itu namanya menolongnya ada pamrihnya, ya. Jadi istilahnya pengen ada pujian atau pengen ada imbalan atau pengen apa, ya, ada pengen dibalas. Tapi kalau orang yang benar-benar peduli itu membantu orang atau membantu samanya itu adalah dan ikhlas karena Allah. Ya, nanti Allah juga akan membantunya. Nah, itulah anak sekalian, ya, itu perilaku terpuji yang ada di pelajaran ini. Mana ada tanggung jawab, terus kemudian tawadu dan peduli. Itu saja materinya. Nah, ini kalian tentunya ada tugas, ya. Nah, ini tugas ini aja deh. Ayo berlatih di halaman 54. Kalian tulis soalnya, terus kemudian kalian isi. 1, peduli artinya. Tadi di atas ada tuh peduli artinya. Tulis soalnya. Terus Allah dan akan selalu menghambanya selama hambanya itu titik-titik saudaranya. Nah, apa itu isinya? Allah akan berikan kemudahan kepada orang yang titik-titik. Orang yang dengan kesulitan. Di atas sudah ada tadi masalah peduli itu. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kita agar titik-titik kepada sesama. Di atas juga ada tadi. Orang yang peduli selalu titik-titik dan titik-titik orang lain dalam kesulitan. Nah, ini aja. Ya lah. Tugasnya ayo berlatih tentang peduli, ya, itu saja. Ya, itu saja ya Bapak materi pada kesempatan ini. Tadi sudah diterangkan masalah tawadu, rendah hati, kemudian peduli, ya. Itu artinya mau memperhatikan. Ya, anakku sekalian, ini udah akhir-akhir di bulan bulan November. Ya, semester 1 sebentar lagi selesai, ya. Tolong buku tugasnya dirapihkan, ya. Tulisannya dan sebagainya nanti dikumpulkan, nanti
ada pemberitahuan buku tugas dikumpulkan mau dinilai. Nanti masuk bulan Desember mau ulangan ya. Nanti mungkin dari LKS dan sebagainya kalian pelajari itu ya, seperti itu. Ya, itu saja materi para Bapak pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Bapak, Ibu ya, Kakak tolong bantu ya. Nah, anak ini tetap belajar ya walaupun di rumah ya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ini keadaan seperti ini cepat berlalu ya, seperti itu. Ya, itu saja yang Bapak sampaikan. Nanti tugasnya mungkin Bapak Bapak screenshot ya. Tapi simak dulu nanti video Bapak ya untuk sikap terpuji, tawadu dan itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.